Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini Ramadan ya. Ramadan itu biasanya kalau di awal-awal penuh ya, musola, masjid ya. Di awal-awal apa? Penuh ya, sesak ya, bahkan sampai meluber keluar ya. Nanti semakin lama semakin mengalami kemajuan ya. Maksudnya softnya semakin maju, belakang semakin kosong ya. Ya. Jadi harusnya semakin hari semakin meningkat kualitas ibadahnya ya. Seharusnya tambah hari ya, harus tambah apa? Tambah kualitasnya ya. Itu seperti apa? Seperti kendang ya. Jadi depannya penuh, belakangnya kosong ya. Ya ada yang model apa? Seperti beduk ya, depan penuh, tengah kosong, belakang penuh ya. Jadi berarti di awal-awal Ramadan itu mereka tekun ya. Nanti di tengah-tengah mereka kendor ya. Mereka ya berkurang semangatnya ya. Tapi nanti di akhir bergegas lagi ya, memburu Lailatul Qadar ya. Terus menjadi tekun kembali ya. Jadi pentingnya beristiqomah ya. Jadi diharapkan kalau Ramadan itu ibadah-ibadah itu meningkat ya, nanti dipertahankan ya. Kalau biasanya 1 bulan Ramadan penuh itu puasa, nah nanti diharapkan apa? Di hari-hari yang lain setelahnya dipertahankan ya. Jadi masih ada kesempatan ya untuk berpuasa sunnah ya. Mungkin Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 ya. Itu pahalanya seperti puasa 1 bulan. Atau Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis ya, sebagaimana puasanya Rasul ya. Ya. Atau puasanya Nabi Dawud ya, sehari puasa sehari tidak ya. Kalau dalam Ramadan sahur sekalian apa? Tahajud ya. Sahur jadi makan untuk bekal ya, nanti saat puasa. Ya biasanya kesempatan ya untuk apa? Qiyamul lail ya, untuk sholat tahajud, sholat tasbih ya, sholat hajat dan sebagainya ya. Atau mungkin sholat istikharah ya, yang jomblo ya, mau cari jodoh ya, bingung dan sebagainya ya. Ya itu mungkin setelah Ramadan ya dipertahankan ya. Dipertahankan ya, masih melaksanakan apa? Sholat-sholat sunnah ya. Ya. Jadi mungkin tahajudnya berlanjut ya. Yang suka
sedekah di bulan Ramadan ya. Kalau Ramadan aktif sedekah ya. Lah diharapkan ya di bulan-bulan lain ya semangat itu masih ada ya. Jadi masih mau menyisihkan sebagian hartanya yang tentu apa? Ada rezeki milik orang lain ya. Jadi Ramadan itu kita panen ya, panen pahala ya. Itu umatnya Nabi Muhammad mendapat anugerah pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan khususnya ya. Lebih-lebih saat Lailatul Qadar ya. Nah, ibadah semalam seperti ibadah 1000 bulan penuh ya. Kita lanjutkan, dibuka halaman 11 atas ya. Waman man utawi sapa wonge iku ta'assarat dadi angel alaihi ing atase man apa mata libuhu ngoten nggih. Penuprehe man al-ukhrawiyatu kang bangsa akhirat wa dunyawiyatu lan bangsa donya fahuwa mongko utawi man iku minal mamqutina saking pira-pira wong kang dibendu. Jadi ada orang yang senantiasa mengalami kesulitan ya, mengalami masalah ya. Jadi dia mencari untuk urusan akhirat dan dunianya selalu terhambat ya, selalu apa? Macet ya. Berarti dia apa? Statusnya fahuwa minal mamqutin. Berarti dia termasuk orang-orang yang dibenci ya, dimurkai. Jadi kalau akhirat itu harus diutamakan, harus diprioritaskan ya, tapi jangan lupakan dunia. Dunia juga harus diperhatikan ya. Jadi keseimbangan dunia dan akhirat ya. Wa qala lan dawuh sapa muallif syarrul fuqara'i utawi luweh olone pira-pira wong fakir. Iku man wong yawaddu kang demen sapa man annahu ing sak temene man iku minal aghniyai sangking pira-pira wong sugih. Wa khairul aghniyai utawi luweh baguse pira-pira wong sugih iku man wong layak rohu kang ora sengit sapa man ayyakuna ing yen ana sapa man iku minal fuqara'i saking pira-pira wong fakir. Jadi orang diberi kekayaan, diberi kemiskinan itu hakikatnya adalah ujian ya. Dan kaya miskin ini sudah ada jatahnya ya. Jadi tidak boleh saling iri hati atau saling mencaci maki. Jadi orang fakir yang paling jelek adalah orang yang dia mendambakan dia termasuk menjadi orang kaya raya, konglomerat ya. Jadi wonge kere tapi napa? Dhek napa? Terobsesi untuk menjadi apa? Konglomerat ya. Ya. Jadi tidak usah terlalu jauh berangan-angan ya. Ya, jadi rezeki itu sudah ada yang mengatur ya. Kemudian sebaliknya kalau orang kaya yang paling baik, orang kaya yang paling baik itu yang tidak benci seandainya dia apa nanti termasuk dalam
jajaran orang-orang miskin ya. Jadi orang kaya raya berarti kapanpun ya harus siap ya seandainya tiba-tiba jatuh miskin ya. Makanya rezeki itu misteri ya. Jadi rezeki itu bisa ditarik ya. Rezeki itu bisa tertahan ya. Rezeki itu ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Ada yang harus dicari ya. Ada yang datang sendiri. Nah, itulah rezeki. Dan rezeki itu tidak melulu harta ya. Rezeki tidak melulu gaji ya. Jadi kalau rezeki itu secara umum ya anugerah ya, pemberian. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa ilmu ya. Bisa berupa kemakrifatan ya. Bisa berupa apa? Diberi anak-anak yang soleh-soleha ya. Teman-teman yang baik-baik ya, yang setia ya, dan sebagainya ya. Waqalan dawuh sapa muallif, man utai sapa wonge iku amsaka ngeker sapa man antana wuli fudul lisyahawati saking ngalap pira-pira saking ngalap leluwihane pira-pira syahwat. Walam yungfik lan orang nginfakake sapa man ma ing barang fi yadihi kang ing dalem tangan lorone man. Nyatane min fudulil amwali saking leluwihane pira-pira bondo bahwa mengko utawi man iku mahrumun dialing-alingi. Orang kalau dia mampu menahan dari syahwat ya, keinginan-keinginan yang berlebihan, tapi dia tidak mau mendermakan kelebihan hartanya ya, berarti dia termasuk orang yang terhalang dari kebaikan ya. Ya, jadi dia masih bisa mengendalikan hawa nafsunya, tapi dia masih pelit ya, masih apa? Eman-eman ya terhadap hartanya, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Berarti dia masih terhalang dari kebaikan ya. Walladzi lan utawi wong yatamatta'u kang ngalap seneng-seneng sapa alladzi bima kelawan barang fi yadi kang ing dalem tangane alladzi minat dunya sanging donya ayung fi kulan nginfakake sapa alladzi hu ing ma fi syahawati dalam pira-pira kesenengane alladzi al mubahati kang diwenangake iku ahsanu luweh bagus apane halan tingkahe minhu sangking atau niki tafdhil ya, afal tafdhil ahsanu ya, berarti minhu tinimbang sangking man. Orang yang masih mau ya bersenang-senang dengan harta dunianya ya, namun dia juga masih suka berinfak ya, masih suka bersedekah ya di jalan yang benar ya, yang baik. Ini derajatnya masih lebih baik daripada orang yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi apa? Tidak mau menuruti hawa nafsu tapi dia pelit ya. Kalau yang ini, yang terakhir ini, dia masih suka ya dengan dunianya ya, tapi dia dermawan ya. Ya, paham ya maksudnya ya? Berarti kan mending orang yang dermawan daripada yang pelit. Intinya gitu loh. Ya. Ya kalau Rasul itu sangat dermawan. Tapi kalau khusus Ramadan menjadi paling dermawan ya. Jadi kedermawanan Nabi lebih
lebih berlipat-lipat ya. Wa qala lan dawuh sapa muallif, layak mulu ora sempurna apa halud da'i tingkahe wong kang ajak-ajak ila rabbil alamin maring pangerane wong alam kabeh hatta yasira sehingga dadi sapa iki faile apa qauluhu ucapane da'i wa fi'luhu lan penggaweane da'i dadi iku hujjah ala jami'il mukminina ing atase sakabehane pira-pira wong mukmin. Keadaan para pendakwah menuju Allah itu tidak akan sempurna sampai ucapan dan perbuatannya menjadi hujjah ya, menjadi dalil ya, menjadi apa? Kekuatan bagi orang lain ya. Maksudnya ucapan dan perbuatannya itu bisa dijadikan pedoman ya, bisa dijadikan suri tauladan ya. Yaitu dia baru apa? Pendakwah yang sempurna ya. Jadi jangan orang dakwah itu apa? Hanya di mulut saja ya. Jadi dia banyak menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar ya, tapi kesehariannya tidak bisa dia buktikan ya. Ucapan dan perbuatannya apa? Menyimpang ya. Jadi ucapannya itu baik-baik semua ya, tapi perbuatannya bertentangan dengan itu ya. Waqala dawu sapa muallif, idza ra'aita nalikane ngerti atau weruh sira al alim wa alim yufidu hale aweh faedah sapa alim biqaulihi kelawan ucapane alim duna fi'lihi ora penggaweane alim fa'lam mongko ngerti sira annahu ing sak temene alim iku nakisun wong kang kurang. Jika kamu melihat orang alim bisa memberikan faedah ucapannya tapi perbuatannya tidak, maka orang alim tersebut nakis ya, masih kurang ya, belum sempurna. Jadi orang tersebut tutur sapanya baik sekali ya, tapi perbuatannya belum bisa mencerminkan kebaikan. Nah, berarti dia belum sempurna ya. Wa idza ra'aita lan nalikane ningali sira al muta'allima ing wong kang belajar tufidu hale aweh faedah hu ing muta'allim apa al aqwalu pira-pira ucapan wala tu'addibu lan ora nganggo tata krama hu ing muta'allim apa al af'alu pira-pira penggawean fa'lam mongko ngerti sira annahu ing sak temene muta'allim anit tahsili sangking ngasilake iku nakisun wong kang mundur. Nakisun wong kang mundur. Jadi non kaf shad mundur ya. Kalau tadi non qaf shad kurang. Jika kamu melihat penuntut ilmu dia bisa memberi manfaat ucapannya tapi perbuatannya tidak bisa beradab ya, maka dia akan selalu mengalami kemunduran ya dalam menghasilkan kebaikan-kebaikan. Jadi seorang pelajar ya, seorang santri ya, itu dia bisa berceramah dan sebagainya ya, bisa menasihati dan sebagainya, tapi dia tidak punya adab ya, tidak punya akhlak ya, berarti dia akan apa? Terus mengalami kemerosotan ya. Jadi hati-hati ya, pinter keblinger itu banyak ya,
wande tapi tak bermoral, itu banyak sekali ya. Naudzubillah ya. Wa idza ra'aita lan nalikane ningali sira at-taliba ing wong kang luru, maksudnya golek ilmu ya. Yantafi'u hale ngalap manfaat sapa talib bi aqwali syaikhihi kelawan pira-pira ucapane gurune talib. Wala yantafi'u lan ora ngalap manfaat sapa talib bi af'alihi kelawan pira-pira tindak lampahe syekh. Fangdur mongko ningalano sira. Jadi kadang-kadang ada orang yang bisa mengambil ucapan-ucapan gurunya tapi tidak bisa mengambil perbuatan-perbuatan gurunya. Ya, ini ada tanda tanya besar di sini ya. Nah. Jadi dia hanya mampu menyalin teori-teori saja ya. Tidak mampu mengaplikasikan suri tauladan ya, suri tauladan. Fa illam tara mongko lamun ora ningali sira fi af'ali syaikhi ing dalam pira-pira penggaweane guru ma ing barang tahsulu kang hasil bihi kelawan ma apa al faidatu faidah falaisa mongko ora ana sapa syekh iku bisyai'in suwiji-wiji. Wa idza ra'aita lan kane ningali sira af'alahu ing pira-pira penggaweane syekh tufidu hale awe faedah sapa apa af'al niki walakillah yuhsinu lan tapine ora bagusi ya, ora bagus sapa at-talibu penuntut ilmu ayyastafida ing yen toh ngalap faedah sapa talib fala taqtaddu mongko aja milang-milang sira bi kelawan talib. Jadi murid kadang-kadang tidak bisa menyerap ilmu gurunya ya. Dia bahkan tidak bisa menyajikan kembali ilmu yang seharusnya bisa diambil dari gurunya ya. Jadi perlu ketelitian ya, perlu perlu keseriusan ya. Jadi menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh ya, harus dengan kekuatan penuh ya. Ya. Khudil kitaba biquwwah ya. Jadi kalau mencari ilmu, kalau niatnya udah gak benar ya gak akan berhasil ya. Ya. Misalnya menuntut ilmu niatnya menghindari pekerjaan ya, menghindari kesibukan ya, mengalihkan perhatian dan sebagainya ya. Menuntut ilmu untuk memburu keduniawian ya. Menuntut ilmu untuk untuk berdebat ya, untuk dia melawan mungkin argumen para ulama ya. Ilmu untuk kesombongan, ilmu untuk popularitas dan sebagainya. Lah itu niat-niat yang tidak baik ya, harus hati-hati ya. Wa qala dawuh sapa muallif man utawi sapa wonge iku ahabba demen sapa man ayu sofa ing yen disifati sapa man bima kelawan barang laisa kang ora ana apa ma iku endahu ing dalem sandinge man nyatane menal khairi sang kebagusan wa karihalan sengit sapa man ayyul karo ing yen ditutur sapa man bima kelawan barang fi kang ing dalem man nyatane nasyari saking Allah fa'lam mongko ngerti sira annahu ing sak temene man
iku murain wong kang pamer. Orang kalau suka dipuji dengan suatu kebaikan padahal dia tidak melakukan, dia benci kalau disebutkan keburukannya padahal dia melakukan, berarti dia masuk kategori orang yang apa? Pamer ya. Orang yang pamer. Ya. Pengennya dipuji padahal ora tahu nglakoni. Ora gelem dicela padahal nglakoni. Nah, berarti kan wongnya aneh ya. Jadi kalau dalam Qur'annya kan ada, jadi ada orang-orang yang tertipu ya. Dia sukanya dipuji dengan perbuatan baik, padahal dia tidak mau atau tidak pernah melakukan itu. Ya. Dulu ada kisah ya, Imam Abu Hanifah ya, pemilik mazhab Hanafi. Dulu itu tersiar di masyarakat bahwa beliau ahli qiyamul lail. Dia dikenal dengan orang yang tekun ibadah malam ya. Tahajudnya kenteng. Ya. Imam Abu Hanifah merasa, waduh, ini kok ada kabar seperti ini, padahal aku tidak seperti itu. Akhirnya beliau tergugah, kalau begitu aku harus apa? Harus memang benar-benar seperti itu. Ya. Jadi akhirnya apa? Menjadi ahli qiyamul lail ya. Wa dawu sapa muallif katsiran ma kelawan akeh banget yaltabisu dadi serupa apa al haya'u isin al mahmudu kang dipuji bil jubni kelawan jereh al madmumi kang diwada wal farqu utawi bedane bainahuma ing dalam antarane haya kali juben. Jadi gini, kadang orang tidak bisa membedakan antara malu dengan takut ya. Dia itu malu-malu atau takut ya. Takut. Jadi dia tidak melakukan itu karena ada unsur malu atau unsur ketakutan ya, takut. Nah, kadang-kadang tidak bisa dibedakan ya. Padahal kalau diteliti ada bedanya ya. Iku anna kullahayain sak temene saben-saben isin hamalakang dorong apa haya ka ing sira ala talqi khairin ing atase ninggal kebagusan. Wa qata lan tumiba sira bisa babihi kelawan sebab haya fi syarrin ing dalam Allah iku fahuwa mongko utawi haya iku al jubnu jereh al mazmumu kang diwodo oleh salan ora ana apa haya iku bil haya iklawan isin li anal haya akrana sak temene isin iku layati ora teka apa haya illa bi khairin kejaba kelawan kebagusan kama kaya keterangan fil hadis kang dalam hadis. Malu itu kan baik ya. Lah kalau penakut itu kan jelek ya. Nah, malu yang bisa mendorong berbuat baik ya, ini malu yang baik tentunya ya. Tapi kalau malu mendorong untuk tidak berbuat baik, justru melakukan keburukan, lah ini namanya bukan malu ya, namanya apa? Takut yang tercela ya. Berarti dia penakut, pengecut ya. Faham maksudnya? Jadi intinya gini, kalau malu itu kan
nanti pasti akan mendatangkan kebaikan ya. Seperti dalam hadis ya. Orang yang punya rasa malu dia nanti akan baik ya tingkah lakunya ya, kesehariannya ya. Ya coba orang yang tidak punya rasa malu ya. Cara Jawane ndablek rai gedhek ya. Ya. Nak wong ora ndisen lah empak-empakan ya. Nggih. Nglakoni elek apa wae diterjang ya. Ya, soalnya orang duwe rasa malu, ya, orang duwe rasa isin. Lah, malu yang baik itu malu melakukan keburukan. Ngono lho, Kang. Malu yang baik itu malu yang bagaimana? Malu melakukan keburukan. Kalau malu melakukan kebaikan itu namanya bukan malu ya. Paham ya? Malu melakukan kebaikan berarti dia itu bukan malu ya. Itu namanya apa? Namanya pengecut ya, penakut. Ya, paham ya? Oka ngendika sapa muallif. Man utai sapa wonge iku ahmala ninggalake utawa nganggurake sapa man asid ka ing jujur. Haitsu yakhafu dalam sekirane wedi sapa man istamala mongko gunakake sapa man al-kadziba ing goroh haitsu yarju dalam sekirane arep-arep sapa man. Cara gampangnya ngeten Kang. Wong iku nak ora kulino jujur ning ngene keseriusan wong iku iso gampang ngapusi ya, walaupun guyonan ya. Ya. Jadi orang yang suka meninggalkan kejujuran nanti dikhawatirkan apa? Mudah sekali apa? Melakukan kebohongan ya. Ya. Jadi jujur dan bohong itu bisa menjadi kebiasaan ya. Kalau orang sudah terbiasa jujur nanti dicap jadi orang baik masuk surga. Kalau terbiasa bohong dicap orang buruk akan masuk neraka ya. Okalan tiga sapa muallif man utai sapa wonge iku nadhara ningali sapa man ila dunya maring donya bi'ainai roksi kelawan mripat lorone sirae man ra'a mongko ningali sapa man hururon ing bujuk wazuronan goroh wa man utai sapa wonge iku nadhara ningali sapa man ilaiha maring dunya bi'ainai qalbihi kelawan mripat lorone atine man ra'a mongko ningali sapa man habaan ing kaya lebu awu mangsuron kang diwur-wurake. Hati itu punya mata ya, sebagaimana kepala punya mata. Jadi ada basor itu mata kepala ya, ada dua. Ada basiroh itu mata hati, juga ada dua. Kalau mata kepala untuk yang di alam nyata ini ya, melihat apa yang tampak. Tapi kalau mata hati ini untuk melihat alam yang gaib ya, tak kasat mata. Nah, orang kalau melihat dunia dengan mata kepala, maka dia akan tertipu, dia akan menjadi apa? Istilahnya apa? Ya. Menjadi cara Jawane kapusan ya. Tapi kalau dia melihat dunia dengan memakai mata hati,
maka dia akan melihat dunia itu seperti apa? Debu yang dihambur-hamburkan. Jadi dunia itu memang semu ya, kenikmatannya itu semu. Dunia itu ya sekali lagi sedikit sekali. Ya. Jadi jabatan ya selama dia menjabat saja ya. Kekayaan selama dia memegang harta saja ya. Misalnya dia punya anak istri ya, itu ya selama dia hidup saja ya. Di dunia itu seperti dipinjamkan ya. Di dunia itu seperti apa? Dia mampir untuk minum itu saja ya, sebentar saja ya. Maka jangan pernah tertipu oleh keduniawian. Qala ngendika sapa muallif. Jadi seperti ini dicatat baik ya, dicatat itu lebih baik. Ya. Jadi suatu saat bisa dibuka-buka kembali ya. Suatu saat bisa dipelajari kembali. Ya. Meskipun ada rekamannya ya, meskipun ada apa? Ada linknya, ya. Suatu saat bisa dibuka kembali ya. Ya. Fil hirsi iku ing dalem lobo al mali ing atas bondo halakuddini utawi rusake agama. Wa fil hirsi lan iku ing dalem lobo al jahi ing atase pangkat halakuddini utawi rusake agama wal mali lan bondo jami'an halis kabehane. Orang yang berambisi memburu harta itu bisa rusak agamanya. Ya. Jadi dia bernafsu memburu harta. Itu bisa menerjang halal haram tak peduli ya. Kalau orang berambisi dengan jabatan, ini bisa hancur agama dan hartanya. Ya. Jadi orang misalnya terlalu berobsesi menjadi pemimpin ya, dia ambisius ya, itu bisa menghancurkan agamanya dan hartanya ya. Ya ini bisa terbukti ya, bisa dibuktikan ya. Jadi orang kalau rebutan kursi ya, itu bisa tidak peduli apa? Tidak peduli larangan Allah ya, tidak peduli apa? Rambu-rambu dari Allah ya. Dia bisa menghabiskan hartanya ya demi memperoleh jabatan itu ya. Perakang. Jadi nak calonan ya. Pel-pelan ya. Pilkades, pilkada, pilgub, pilpres ya. Pil-pilan ya. Itu kalau dia cor-cornya jor-joran ya. Ya, semua harta bisa apa? Dikeluarkan semua ya demi mencapai semua itu ya. Ya. Nyalon kepala desa wit MM-an ya. Ada ya? Ada ya. Desa yang maju itu kampungnya sudah banyak yang sukses, itu bisa nyalon kepala desa bisa miliaran ya. Ya. Jadi memburu apa? Keduniawian itu bisa fatal akibatnya ya. Faqala ngendika sapa muallif laisa ora ana sapa wadhi'ul mali wong kang nyelahake bondo fi ghairi haqqihi dalam liyane hakke mal
iku bi aqalla luwih sithik apane isman dosane mimma sikihi tinimbang saking wong kang ngeker mal an hakihi saking hake mal. Jadi orang yang menempatkan harta pada selain yang berhak ini dosanya lebih sedikit daripada orang yang menahan harta dari orang yang berhak. Maksudnya piye, Kang? Maksudnya harta itu kalau diberikan pada orang yang tidak berhak ya, atau harta yang salah sasaran ya, itu dosanya lebih sedikit ya daripada dia apa? Menahan harta, tidak mau mengeluarkan untuk orang yang berhak ya. Dia tidak mau berzakat ya. Dia tidak mau apa? Menginfakkan harta dan sebagainya ya. Ya. Jadi seharusnya harta itu tidak ditutup rapat ya, tidak ditumpuk-tumpuk ya. Jadi harta itu hanya titipan saja ya. Nanti kalau mati ya udah semua tinggal ya. Bukan menjadi miliknya ya. Semua direbut ya oleh ahli waris ya. Bahkan bisa diincar para penjahat ya. Jadi harta yang dia bangga-banggakan ya, itu semua sirna ya. Ya kalau mau harta itu dibawa sampai akhirat ya cepat-cepatlah dikeluarkan ya, untuk zakat, untuk sedekah, untuk hibah, untuk hadiah dan lain-lain ya. Paham ya? Jadi harta yang sesungguhnya itu harta yang lebih dulu dikeluarkan ya. Kalau harta yang disimpan itu bukan menjadi harta nanti ya. Jadi hartanya ambyar ya, ya. Pokoknya ngendika sapa muallif musyahadatul muqtirina utawi ningali pira-pira wong kang milih lid dunya maring donya iku tamhu bisa nglebur apa musyahadah hubbal akhirati ing demen akhirat minal qalbi saking ati. Fa kaifa mangko hale kaya apa bil mujalasati kelawan awar lungguh wal mukhalatati lan srawungan, menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan keduniawian itu bisa menghapus cinta terhadap akhirat ya. Jadi orang kalau lebih memperhatikan para pecinta dunia, dalam hatinya itu nanti bisa hilang cinta terhadap akhirat ya. Apalagi orang itu sering bergaul dengan mereka ya, sering berkumpul dengan mereka ya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau orang-orang kaya ya, apa istilahnya? Bourgeois ya. Orang-orang yang selalu bermewah-mewahan ya, bermegah-megahan ya. Orang-orang yang selalu apa? Selalu intinya selalu glamor ya. Ya. Itu kan kalau didekati malah enggak baik ya. Ya. Jadi orang itu bisa tambah sombong, bisa keras hatinya ya. Orang bisa semakin cinta pada keduniawian ya. Ya. Sama maksudnya ya. Jadi sekali lagi kaya dan miskin itu apa? Itu sudah ada garisnya ya. Jadi tidak usah iri, tidak usah apa? Benci ya, dan sebagainya ya. Ya. Kita lanjut kitab Al-Mafatih. Dibuka
halaman 6 ya. Yuk dimaknani yuk. Al-asfiyatu ay hadhihi diketahui iki iku al-asfiyatu pira-pira tamba min kulidain saking saben-saben penyakit. Jadi nomor setunggalnya napa Al-Qur'an ya. Al-awwalu utai kang pertama iku Al-Qur'anu Qur'an. Al-tsani utai kang kaping pindho iku al-basmalatu basmalah. Basmalah itu singkatan ya, bismillah atau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Utai kang kaping telu iku al-Fatihatu Fatihah, maksudnya surat Fatihah sak glondong. Utai kang kaping papat iku syurbu ma'i zamzama, ngombe banyu zamzam. Utawi kang kaping 5 iku al-habbatu jinten as-saudau kang ireng, jintan hitam. Utawi kang kaping 6 iku asyamu poso. Utawi kang kaping 7 iku syurbatul asali, ngombe madu. Utawi kang kaping 8 iku al-hijamatu cantuk bekam ya. Utawi kang kaping 9 iku fudulu ma'il wudu'i, turahane banyu wudu. Al-wadu'i tegese banyu turahan wudu. Jadi kalau wudu itu pekerjaan berwudu, kalau wadu itu air bekas berwudu. Ya. Utawi kang kaping 10 iku ayatus syifai, pira-pira ayat tombo, ayat syifa. Utawi kang kaping 11 iku ad-da'awatu pira-pira donga anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau tahu obat segala penyakit ya, ini ya. Ya. Ini tidak peduli penyakitnya apa ya, obatnya ini ya. Jadi kan ada obat yang sesuai dosisnya, obat sesuai kadarnya ya. Nah, kalau dalam Islam, kalau dalam Quran, dalam hadis ya, itu ada ya istilah syifa min kulli da' itu ada. Karena sekali lagi hakikatnya yang memberi sembuh itu Allah ya, bukan obat, bukan dokter, bukan tabib. Ya. Makanya ada ya obat lintas penyakit itu ada ya. Ya. Lagi tahu disimak toh. Ya, tadi sudah dimaknai ya. Di Quran ya, basmalah ya, Fatihah ya. Ini bisa ya. Nah kadang-kadang orang tidak yakin makanya tidak manjur ya. Kadang-kadang orang tidak percaya makanya tidak bisa cespleng ya. Ya. Nah sampean ngombe pil angger mantep lah mari ya. Orang ngerti pele iku dosisnya sepiro ya, takerane oponan ya. Ya. Ya, zat-zat yang terkandung di dalamnya apa saja ya, kan orang ngerti ya. Pokoknya agar mantep ya. Ya, atas izin Allah tentunya bisa sembuh ya. Dipoto karo bacaan-bacaan ya. Sampai agar mantep ya. Atas izin Allah ya akan manjur ya, cespleng ya. Kalau basmalah itu dulu ada orang yang sakit ya, sudah tidak ditemukan lagi obat ya. Kesana kemari cari obat nggak ada yang jodoh ya. Cari tabib ya, cari dokter ya istilahnya. Itu tidak ada yang bisa menyembuhkan ya, sudah menyerah semua. Akhirnya dia wiridan bismillah ya. Akhirnya penyakit itu apa? Sirna dengan sendirinya ya. Terus air zam-zam ya, itu bisa untuk segala penyakit ya. Habbah sauda ya, jinten hitam. Ya. Jinten hitam itu sekarang sudah menjadi tren ya. Obat-obat modern sudah mulai melirik ya, jinten hitam ya.
Rasul sudah mengisyaratkan lama ya, sudah 14 abad yang lalu ya. Terus puasa itu bisa bikin sehat ya. Ini rumus ya. Terus minum madu ya. Madu itu obat ya, obat. Ya, jadi percaya atau tidak percaya ya, dalam penelitian itu ya sudah banyak ya yang menemukan apa unsur obat dalam madu ya. Hijamah cantuk, jadi mengeluarkan darah kotor ya, mengeluarkan apa darah-darah penyakit ya. Jadi darah itu ibarat oli ya. Kalau kendaraan olinya itu selalu murni ya, selalu bersih ya, selalu teratur ya. Untuk ganti oli itu ya kendaraannya awet ya. Ya. Tapi kalau sampai telat atau sampai tidak diperhatikan, ya pasti akan cepat rusak ya. Ya kalau manusia itu ada darah ya, darah itu bisa mengalirkan apa? Oksigen, mengalirkan apa? Nutrisi ya. Bisa membawa zat-zat baik ya untuk tubuh ya. Nah, kalau darahnya tidak lancar, darahnya kotor, darahnya mungkin tersumbat ya, nah itu bisa muncul banyak penyakit ya. Terus sisa air wudhu, nah ini orang pada cara Jawa orang legewo ya. Dulu Nabi Muhammad kalau setelah berwudhu itu orang pada antri ya, berebut apa? Sisa air wudhunya ya. Ya, itu bisa menjadi obat ya. Ya nak ning pondok mriki teng keran apa kolah Kang? Iki wong nak ora ngerti ya ora ngerti ya. Yang ngerti ciduk to Kang. Saya kurang mantep wacake Fatihah ya. Nggih. Ora mantep neh joki Zam-Zam ya. Loh, ngoten niku harus ada keyakinan dalam hati ya. Jadi berpengharapan kepada Allah ya. Terus ayat syifa itu ayat-ayat yang mengandung lafal syifa di situ ya, di dalam Al-Qur'an ya. Dulu ada orang yang sakit ya, enggak kunjung sembuh, terus mimpi diberi isyarat oleh Nabi Muhammad ya, suruh mencari ayat syifa dalam Al-Qur'an ya. Itu sekitar 6 ayat ya. Ditulis kemudian dilebur dengan air, diminum ya, sembuh ya. Yang terakhir doa-doa dari Rasul ya, doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Allah alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.